Di Sumatera Barat itu puluhan hektar, bahkan puluhan ribu hektar tanah itu, tanah semuanya dikuasai oleh asing dan asing. Semua tanah-tanah yang ada di sana itu dibeli dan dikelola untuk menjadi proyek strategis nasional. Apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya, tentunya pasti sudah mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa. Bagaimana Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu. Tapi apakah Pak Ganjar tahu? Tahu dong. Punya datanya? Ada dong. Apakah selengkap data Anda? Belum tentu. Tapi seandainya Anda ingin berpartisipasi dan memberikan dalam satu, kebijakan nasionalnya apa, terus kemudian kasus yang mesti diselesaikan apa, kita boleh berdiskusi. Apakah kemudian cerita itu harus kita bereskan? Maka tadi kita sampaikan. Kita sampaikan ini. Setuju kan pemberantasan korupsi? Mbak, setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju. Setuju kan pelayanan yang mudah, murah, cepat? Setuju. Setuju. Setuju kan pemerintah orang aktor yang berintegritas? Setuju. Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu sara? Setuju. Setuju? Setuju nggak? Anda tidak mengatakan iya. Setuju nggak? Setuju. Nanti dulu. Jawab dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, begini. Teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa, para pahlawan, para ulama yang mesti kita cari. Kalau situasi itu sudah mengganggu, maka negara atau pemerintah harus segera mengintervensi. Mari kita bicara cara. Jadi kalau artis-artis jualan sembako itu sebenarnya oke atau nggak oke? Oke lah Mbak. Kan itu hak dia untuk bekerja Mbak. Masa kita larang? Betul. Kalau negeri ini sudah melarang-larang itu nggak bisa, maka yang bisa adalah mengatur. Ketika kita mengatur itu ada 3 hal. Apa? Yang pertama filosofinya apa? Kalau filosofinya kita ingin melindungi pedagang kecil, maka mari. Oke ya, kita lindungi ya, sepakat ya. Nggak mungkin dong dia tidak kita proteksi. Nggak mungkin dong dalam liberalism sistem kemudian dia suruh hidup sendiri. Nggak mungkin. Bah kita tidak adil filosofinya. Kedua sosiologis. Apa itu sosiologis? Faktanya artis jualan sembako. Faktanya sekarang pedagang di Tanah Abang, yang kemarin teriak Tanah Abang ya, akhirnya nggak laku. Loh, biasanya orang datang kok tiba-tiba nggak, tapi di sana ngirim barang terus. Disrupsi sedang terjadi. Sosiologis Mbak. Maka tiba-tiba kita gagap. Maka segera upskilling. Cepat. Pemerintah harus turun tangan untuk kemudian mengundang mereka, yuk kita duduk bareng yuk. Sosiologis Mbak. Kita duduk bareng, ini enaknya gimana? Melarang TikTok sebagai tempat platform untuk jualan. Di luar jualan boleh, alternatif 1. Mengedukasi UMKM agar kemudian ya udah kamu bertanding. Fair competition. Atau kemudian melarang artis untuk jualan. Sadis juga ya. Emang artis semuanya kaya Mbak? Enggak Mbak. Saya udah ketemu artis-artis. Kita lagi belain mereka soal IP-nya dia, soal royaltinya dia, soal karya-karya mereka. Kalau karyanya dibaca kan sian Mbak. Bagaimana dia makan? Kalau sakit bagaimana dia? Lo jualan beras nggak boleh? Nggak fair dong kita. Betul. Tapi ini semua kondisi sosiologis yang hari ini mesti kita segera dudukkan. Kalau kita cepat duduk, maka kita akan mendengarkan kelompok kepentingan itu. Artis, seseorang, siapapun kamu, kenapa kamu jualan? Cari duit Pak, masa nggak boleh? Kan kamu nggak kasihan. Loh, saya juga kasihan anak istri saya. Saya kasihan suami saya, kasihan orang tua saya. Saya punya beban hidup juga. Oke, penjual UMKM, kan dia mau cari ini. Ya tahu diri dong Pak, terus kami gimana Pak? Kami, ya udah kamu latihan ya. Kami nggak sanggup Pak. Perlu nggak kita membuat semacam hub untuk mereka agar kita bantu? Yang mana? Karena disrupsi sedang terjadi gila-gilaan, Mbak. Dunia ini kemudian mengalami perubahan dahsyat karena satu kata aja, digital. Maka ini yang hari ini mesti diselesaikan. Seperti apa? Saya baru cerita. Caranya kira-kira begini, konsepnya kira-kira begitu. Ada contohnya nggak? Saya sendiri waktu dikasih, iya ya. Apa iya kita akan melarang?
Iya ya, bagaimana cara melindungi? Maka yang paling bagus adalah, yuk kita dengerin mereka semua yuk. Sehingga representasinya itu akan betul-betul mewakili untuk kita bisa sampai yang ketiga, membuat regulasi. Filosofis, sosiologis, regulasi. Halo teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel. Kalau kita melihat Pilpres 2029 ya, tentu kita akan bertanya-tanya teman-teman ya, apakah Ganjar akan bisa maju lagi sebagai calon presiden 2029? Dan bagaimana dan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Dan kalau kita melihat ya, itu pertanyaan yang agak berat teman-teman ya untuk 2029. Karena kita tahu bahwa PDI saat ini ya juga sebenarnya punya istilahnya adalah kader-kader terbaik ya, punya teman-teman, dan itu banyak sekali. Namun ya, karena misalnya Ganjar saat ini belum punya jabatan publik ya, beliau masyarakat biasa ya, karena beliau sudah pensiun jadi gubernur Jawa Tengah, sehingga beliau juga mungkin berinteraksi dengan masyarakat itu ya, itu ruang lingkupnya sempit ya, karena beliau sekarang bukan pejabat publik teman-teman. Kalau kita berkata kader-kader yang lain seperti apa ya kan, sebenarnya yang berpeluang teman-teman, yang berpotensi ya, itu sebenarnya ada 3, Ganjar, Puan, hingga Pramono Anung. Kalau Ganjar tadi kan susah ya, karena beliau juga saat ini bukan pejabat publik. Nah, bagaimana dengan Puan? Puan Maharani memang adalah kader PDI yang senior, teman-teman. Beliau ketua DPR. Namun ya, yang membuat Puan Maharani ini jarang disorot oleh media ya, oleh masyarakat ya, lantaran beliau menjadi anggota DPR, namun tidak terlalu keras teman-teman untuk mengkritik pemerintah. Artinya hati-hati dan terlihat takut ya untuk mengkritik pemerintah. Padahal partainya adalah partai oposisi. Beliau juga ketua DPR, harusnya ketika misalnya MBG, misalnya Koperasi Merah Putih, hampir tidak ada suara ya kan. Itulah kenapa Puan tidak masuk kategori bakal calon presiden. Sekarang Pramono Anung ya, Pramono Anung ini bisa dikatakan gubernur Jakarta ya, ibu kota negara, namun suaranya pun hampir tidak terdengar. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, Pak Pram ini orang yang tidak suka dengan pencitraan ya, tidak suka dengan mengontenin apapun yang menjadi urusan dia teman-teman ya. Beliau hanya bekerja senyap dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?